Dalam perkembangan sejarah Indonesia, Wonosobo tidak sekarang saja menjadi suatu wilayah yang sangat penting, baik dari tinjauan geostrategi dan geopolitik dewasa ini. Dalam sejarah, banyak dituturkan bahwa proses masuknya Islam telah berlangsung semenjak abad ke-7 Masehi, 16 Masehi dengan tokoh utamanya para Wali Songo yang dakwahnya hingga saat ini masih tetap disebarluaskan. Penyebaran Islam yang dipelopori oleh para Wali Songo kebanyakan di pantai utara Pulau Jawa, dan sangat sedikit tentang informasi masuknya Islam ke pedalaman Pulau Jawa serta penyebarannya. Proses Islamisasi di bagian utara Pulau Jawa dilaksanakan dengan jalur perniagaan dalam bentuk perdagangan rempah-rempah dan tanaman yang lainnya. Hasil-hasil itu didapatkan dari pedalaman Pulau Jawa yang ditanam oleh penduduk asli Pulau Jawa, sehingga telah terjadi interaksi antara masyarakat pedalaman dengan dunia luar, yaitu pantai. Dari indikasi tersebut memungkinkan sekali dugaan bahwa para mubalik telah mulai masuk ke daerah pedalaman Pulau Jawa, lebih spesifik lagi Wonosobo. Penyebaran agama Islam tampaknya telah mendorong lahirnya lembaga pendidikan sebagai sarana aktivitas. Munculnya lembaga pendidikan Islam di Jawa seiring dengan penyebaran dan dakwah Islam yang ditindaklanjuti dengan transformasi ajaran-ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun yang telah dikupas oleh para ulama yang tertuang dalam kitab klasik, yaitu Kitab Kuning. Upaya transformasi agama Islam ke dalam masyarakat yang memeluk agama Islam Wonosobo pada perjalanannya lambat laun memunculkan lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa dahulu merupakan prototipe dari pendidikan pesantren dan madrasah yang ada sekarang. Lembaga pendidikan itu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan alur pikir masyarakat, sehingga berkembang menjadi pesantren dan sekolah dengan beraneka corak yang berkembang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang pesantren itu berarti berbicara tentang lembaga pendidikan yang tertua yang ada di Indonesia ini. Pesantren itu sebuah lembaga pendidikan yang jauh keberadaannya itu sebelum dikenal model pendidikan modern seperti persekolahan saat ini. Pesantren itu terdiri dalam 4 komponen. Artinya disebut sebagai sebuah pesantren itu kalau di dalamnya itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah ada kiai atau pengajarnya. Yang kedua ada santri. Kemudian yang ketiga ada tempatnya. Tempat dalam hal ini adalah masjid. Kemudian yang keempat itu ada sistem pembelajaran. Itu kemudian yang kalau kita sebut mudahnya rukun disebut sebagai pesantren itu ya 4 itu. Kiai bertindak sebagai pengajar, pembimbing, pendidik. Santri sebagai terdidik, terbimbing, dan orang yang mempelajari apa yang disampaikan oleh kiai. Masjid atau musola atau langgar di dalamnya sebagai tempat untuk pembelajaran, dan kalau masa dulu di pinggirnya itu dibuat asrama untuk para santri itu. Sebelum kita menyebut ada asrama di dalamnya. Kemudian ada sistem pembelajaran, baik itu yang sekarang kita kenal dengan sistem sorogan, bandongan ataupun wetonan. Itu pesantren. Pesantren yang di dalamnya ada santri. Santri itu kalau kita mengutip dari Kyai Haji Abdurrahman Wahid itu berasal dari bahasa Pali, santri, yang artinya itu orang yang mempelajari kitab suci, itu namanya santri. Nah, pesantren berarti tempat para santri untuk mempelajari kitab suci itu. Ya, itu namanya santri. Itu
Kemudian kiai ini orang yang sudah mampu dalam hal ilmu agama, yang kemudian membuat satu tempat untuk membimbing para pencari ilmu, para santri itu. Apa saja yang diajarkan? Dari dulu kita menemukan bahwa pesantren itu mempunyai keunikan. Keunikannya adalah ketidakadanya keseragaman antara masing-masing pesantren. Karena pesantren mempunyai kekhasan, mempunyai kelebihan. Khosois itu yang kemudian menjadi kelebihan tersendiri bagi sebuah pesantren. Ada pesantren yang dominan pembelajaran Al-Qur'annya, ada pesantren yang dominan pembelajaran fikihnya, ada pesantren yang dominan dalam pembelajaran ilmu falak misalnya, ada pesantren yang dominan dalam pembelajaran hadis, ada juga pesantren yang mempelajari atau punya kekhasan dalam bidang tafsir. Itu semua merupakan kekhasan dari pesantren yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi ilmu yang dimiliki oleh kiainya. Itu. Pesantren menurut saya adalah lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi tugas utama pesantren dalam hal 3 ini itu sudah berlangsung selama ratusan tahun yang lalu. Pesantren melakukan fungsi-fungsi pendidikan, baik itu ta'lim wa ta'alum, dan juga melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat. Tidak sedikit pesantren yang melakukan pembelaan terhadap masyarakat, memberdayakan masyarakat sekitar, bahkan melakukan advokasi terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, pesantren melakukan fungsi-fungsi dakwah, sebagaimana tujuan besar dari agama Islam diantaranya adalah mendakwahkan kepada seluruh umat manusia. Nah, disinilah peran pesantren yang ketiga, yakni sebagai lembaga dakwah. Pesantren itu sebuah lembaga pendidikan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang paling lama, yang sebelum ada jenjang sekolah yang formal, adanya TK, SD, SMP, SMA, aliyah dan sebagainya, pesantren itu sudah muncul sebenarnya. Nah, pesantren kalau di Indonesia pesantren kalau di Indonesia itu memang mulai muncul ya sekitar abad ke-18 ya, tapi itu belum diformalkan karena ketika Indonesia belum merdeka ya. Nah, sebenarnya pesantren kalau dilihat dari sisi sejarahnya, kalau kita flashback ke zaman Nabi itu sebenarnya ya Nabi itu punya pesantren, tetapi kan mereka para sahabatnya itu ketika menimba ilmu kepada beliau itu kan diserambi masjid, di tempat-tempat yang sederhana. Jadi mereka santri ya, maka dalam konteks kekinian pesantren ya secara umum adalah suatu lembaga pendidikan yang menaungi tentang ilmu pengetahuan agama yang sumbernya dari kitab-kitab klasik ya, atau yang dikenal dengan kitab kuning, yang rujukannya daripada ulama salafus saleh yang mengambil dari hadis Nabi, baik hadis yang sahih, yang hasan dan lain sebagainya. Nah, kalau konteks kekinian juga pesantren secara umum santri ya banyak, makanya zaman dulu tadi Nabi mengatakan bahwa santri itu yang mereka menimba ilmu ke beliau ketika di masjid itu kan namanya pulang ke rumah. Sebenarnya sampai itu namanya santri kalong kalau sekarang. Makanya santri kan ada santri kalong, santri mukim. Nah, sekarang santri mukim berarti yang tinggal di pesantren itu. Nah, pesantren yang sekarang sudah berkembang luas ya banyak di Indonesia ya. Termasuk kalau di Wonosobo ya Pondok Pesantren Al-Asyariah yang sudah lebih dari 1 abad ya, berdiri tahun 1836 ya setelah perang Diponegoro. Ataupun pesantren-pesantren yang di Jawa Timur yang masyhur, ada pesantren Poso, ada
Kediri, ada Jombang, ada Tambak Beras dan lain sebagainya, Lirboyo dan lain sebagainya. Itu pesantren-pesantren yang termasuk pesantren sudah lama ya berdiri. Pesantren di Ledok. Ledok itu nama sebuah tempat di Wonosobo yang ada di daerah Kalibawang, atau ada yang mengatakan itu sekarang ikut kecamatan Kaliwiro. Ledok. Ledok itu suatu tempat yang dulu dijadikan markas dan ibu kota dari Tumenggung Ledok di masa Perang Diponegoro, yang saat itu Ledok dipimpin seorang Tumenggung yang bergelar Sejonegoro. Tumenggung Sejonegoro. Nama aslinya itu Muhammad Arfah. Itu yang ditunjuk oleh Diponegoro menjadi Tumenggung di daerah Ledok. Wonosobo masa lalu, iya. Tapi yang perlu dipahami, ketika ada Tumenggung Ledok itu, di daerah Wonosobo juga ada Tumenggung Gowong, Kali Gowong yang ada di daerah Wadas Lintang itu. Itu wilayahnya meliputi sebagian Wonosobo, sebagian Kebumen, sebagian Purworejo, sebagian Banjarnegara juga. Itu. Begitu juga dengan Ledok. Wilayahnya tidak hanya Wonosobo, sebagian Wonosobo, ada sebagian Purworejo, ada sebagian Kebumen, bahkan sebagian Magelang. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan bahwa itu adalah Kabupaten Wonosobo. Belum, harus tahu sejarahnya dulu. Nah, Ledok. Kemudian ada tulisan tentang kapan pesantren ada di Ledok ini. Berbicara tentang pesantren di Ledok dalam tilikan sejarah berarti kita bicara tentang proses Islamisasi, proses pengembangan Islam yang ada di Wonosobo ini. Setidaknya kalau saya mencatat itu pertama bahwa Islam itu sudah ada di Wonosobo, artinya di abad-abad ke-18 atau 17 itu sudah ada Islam di Wonosobo. Kita sering menyebut misalnya Sayyid Abdullah Qutbuddin, yang ini makamnya itu ada di daerah Candirejo. Itu Sayyid Abdullah Qutbuddin itu, satu riwayat mengatakan beliau adalah salah seorang penyebar atau mursyid Thariqah Qadiriyah. Artinya ketika beliau datang ke Wonosobo ini berarti sudah mengajarkan Islam dengan pendekatan Thariqah. Karena Islam yang ada di Wonosobo ini dalam tilikannya itu, para tokohnya itu mengajarkan Thariqah. Pendekatan yang dipakai itu pendekatan Thariqah, pendekatan sufistik, sangat-sangat berbeda dengan Islam yang menggunakan pendekatan syariat itu. Kemudian misalnya juga artinya di tahun-tahun itu juga jauh sebelum Diponegoro sudah ada itu Islam. Kemudian kita bicara Syahid Hasim misalnya, itu makamnya ada di daerah Kedinggring. Itu riwayatnya itu beliau datang dari daerah Batang, dari daerah Pekalongan bersama rombongan datang menuju ke daerah Wonosobo. Sekian banyak rombongan yang kemudian dari beliau turun para habaib, para kiai yang kemudian menjadi tokoh-tokoh tokoh penyebar Islam di Wonosobo. Misalnya kita menemukan batu nisan di daerah Kedinggring itu, kalau kita konversikan dalam tahun Masehi itu 1805, itu ada tulisan salah satu istri dari Sayyid Hasim itu wafat di tahun itu. Artinya beliau hidup sebelum masa itu. Artinya bahkan itu jauh sebelumnya Sayyid Hasim sudah berada. Artinya sekitar 1700 akhir itu sudah ada itu para sayyid. Nah, di situ mereka membuat pesantren yang sekarang petilasannya itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang paling jelas peninggalan dari beliau adalah Masjid Al-Mansur
yang kita kenal Masjid Kauman itu, yang kemudian menjadi Masjid Al-Mansur, yang orang banyak mengatakan bahwa itu didirikan oleh Kiai Mansur. Padahal kalau kita bandingkan, Mbah Kiai Mansur itu adalah istri dari cucunya Said Hasim. Jadi Said Hasim punya putra namanya Syarif Ali. Syarif Ali punya anak namanya Syarifah Khadijah. Syarifah Khadijah ini yang kemudian menikah dengan Kiai Mansur, yang kemudian menetap di Kauman. Artinya sudah ada dulu beliau-beliau ini, Mbah Mansur ini sebagai menantu yang melanjutkan keberlangsungan dari Masjid Al-Mansur itu atau Masjid Kauman. Kemudian pesantren berikutnya baru kita temukan dalam kajian sejarah itu, pesantren yang ada di daerah Sigedong, yang didirikan oleh rombongan Kiai Marhamah. Yang paling dikenal di sana adalah putranya, yaitu Kiai Haji Raden Abdul Fatah. Beliau kemudian menurunkan banyak kiai di Wonosobo ini. Sekitar tahun 1831 itu. Kemudian pesantren Bendosari yang didirikan Kiai Ali Marhamah, ayah dari Kiai Raden Abdul Fatah itu. Kemudian kita juga menemukan pesantren tua di daerah Kalibeber, Al-Asy'ariyah 1832 itu. Bahkan lebih lama dari itu Al-Asy'ariyah sudah ada, karena sebelumnya pesantrennya ada di daerah Ngebrak, bawah Kalibeber itu, di samping kecamatan lama. Kalau orang Kalibeber menyebutnya itu Karangsari itu. Nah, 3 tilikan itu atau sebelumnya berarti Wonosobo sudah ada pesantren dalam bentuk yang paling sederhana. Bahkan sebelumnya di daerah Kalibeber, tempatnya di daerah Jambian itu sudah ada, namanya Kiai Haji Nur Ali Sastro. Nur Ali Sastro atau Nur Ali Sastro Negoro disebutnya. Nama aslinya itu Ali Ibrahim, Kiai Haji Ali Ibrahim. Itu merupakan salah satu guru spiritual dari Mbah Muntaha awal itu. Dan ini jarang diekspos dan jarang digali oleh para pemerhati sejarah Wonosobo. Nah, kita melihat itu. Sebetulnya ada satu informasi, ada pesantren tua yang ada di daerah Leksono, tepatnya di daerah Timbang Wilayu. Konon kabarnya dulu ada pesantren tua itu di sana. Nah, itu sekilas tentang pesantren tua yang ada di Wonosobo. Ada di Wonosobo ini, pertama, pesantren yang berdiri sebelum tahun 1900. Ini kita menyebutnya 1, pesantren Sigedong, 2, pesantren Bendosari, Sapuran, 3, pesantren Al-Asy'ariyah, yang keempat, pesantren di Jambian yang sekarang sudah tidak ada petilasannya itu. Kemudian klasifikasi kedua, pesantren yang berdiri setelah tahun 1900. Ini kita hanya menemukan satu catatan sekitar tahun 1900 sekian, 30-an itu ada pesantren di daerah Adiwarno. Itu ada pesantren tua itu di sana. Keberadaannya entah sekarang seperti apa, tetapi dalam catatan itu di daerah sana sudah ada. Kemudian baru muncul pesantren-pesantren yang lain. Misalnya pesantren itu Darus Salikin yang ada di daerah Kertek itu, Kalikajar tepatnya itu Darus Salikin. Kemudian di daerah Larangan Garung itu ada pesantren yang didirikan Kiai Abdul Aziz itu merupakan pesantren tua. Itu tahun 1900-an, tetapi sebelum prakemerdekaan. Nah, kemudian klasifikasi ketiga itu pasca kemerdekaan atau setelah tahun kita sebut 50-an. Banyak sekali itu pesantren yang berdiri.
Dan masif lagi ketika di era reformasi ini, setelah tahun 2000, banyak sekali bermunculan pesantren-pesantren yang ada di Wonosobo ini, yang hingga sekarang di Wonosobo pesantren itu jumlahnya ratusan lebih gitu. Itu kalau kita menghitung jumlah pesantren. Kalau dalam data resmi Kanwil Kementerian Agama tahun 71 itu, di Wonosobo tertulis pesantren itu cuma ada 3. Hanya 3 pesantren. Boleh jadi itu mungkin yang terekam saja karena tahun 71. Artinya yang lain mungkin ada tetapi tidak tertulis. Nah, tetapi kemudian di tahun 2000 ini sekian banyak pesantren. Yang dulu pesantren itu ya hanya mengkaji ilmu-ilmu keagamaan saja, artinya tidak dicampur dengan sekolah. Tapi kemudian sekarang banyak sekali pesantren yang pendidikan sekolahan atau sekolahan yang kemudian membuat pesantren. Ini fungsinya sama saja karena tujuan pesantren dari dulu itu tafakuh fiddin. Nah, itu yang terpenting. Nah, peran pesantren pada masa dulu, terutama pada masa kemerdekaan, itu tidak hanya memperkuat aspek-aspek tafakuh fiddin, penguasaan ilmu agama kepada para santri-santrinya yang dipersiapkan sebagai kader ulama, tetapi juga sekaligus memberikan perhatian yang besar terhadap kelangsungan berbangsa dan bernegara. Saya kira dalam sejarah sudah tercatat jelas bahwa pesantren menjadi penentu arah dari republik ini, dari negara ini, sehingga negara ini bisa tegak berdiri karena peran dan kontribusi pesantren terhadap peradaban, terhadap negara, terhadap bangsa ini. Sehingga sampai hari ini komitmen kebangsaan yang dimiliki oleh pesantren merupakan wujud dari komitmen sekaligus harapan dari pesantren untuk menjadi penyangga utama terbentuknya sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tidak mungkin ada Indonesia, tidak mungkin ada negara tanpa adanya pesantren. Kemudian selain itu, peran-peran pesantren saat ini dari dulu sampai sekarang menurut saya tidak banyak pergeseran, terutama pada aspek 3 komitmen tadi, 3 peran tadi. Tetapi ada beberapa inovasi, ada beberapa hal yang kemudian pesantren menganggap bahwa ada satu perubahan yang harus dilakukan oleh pesantren. Perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan dalam rangka untuk mengadaptasi antara kehidupan pesantren yang sangat menjunjung tinggi dimensi-dimensi salafus soleh dengan hal-hal baru yang sedang terjadi. Pesantren tidak sedikit yang melakukan usaha-usaha adaptasi itu dengan memberikan pengajaran bahasa asing, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Pesantren juga memberi pembekalan kepada para santrinya, kepada para mahasantrinya dengan bekal-bekal ilmu-ilmu lain selain ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafakuh fiddin. Ini yang saya lihat ada sedikit perubahan maju dari pesantren atas modernisasi yang terjadi, sehingga pesantren berusaha untuk beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dan identitas utamanya pesantren, yakni orientasi kepada tafakuh fiddin. Pada masa kemerdekaan ya jelas dulu peran pesantren ya atau santri ketika itu yang dipelajari oleh Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhammad Rasulullah dan lain sebagainya, Mbak Husni Asy'ari dan lain sebagainya, yang mereka notabene adalah santri. Makanya sekarang diresmikan ya oleh Pak Presiden Jokowi ya pada tahun 2015 ya, berarti 15 atau berapa ya? Belum lama ya, hari santri ya, tanggal 22 Oktober ya. Itu termasuk penggerak para santri yang terkenal dengan resolusi jihad ya. Jadi ketika itu
para santri itu perannya sangat vital sekali ya. Ketika itu memang kebanyakan itu generasi muda, makanya Mbak Maslow kan dalam sebuah makalahnya mengatakan sampai ubul waton minal iman. Nah, cinta tanah air itu bukan hadis, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu adalah motivasi untuk para santri ketika itu, para pemuda, agar bisa memperjuangkan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Nah, dalam era kemerdekaan, ya jelas peran santri itu sangat vital sekali. Cuma tidak terlihat seperti contoh para jenderal yang lain ya, yang lain kan kalau jenderal kan memiliki pendidikan militer dan lain sebagainya. Kalau santri kan ya mereka mengaji di pesantren, tetapi karena ketika itu kondisinya belum merdeka, maka wajib mempertahankan NKRI. Nah, jadi para santri itu, makanya sekarang ada film dokumenter yang di pesantren itu ya, yang sang kiai, sang pencerah dan lain sebagainya, itu kan mengimplementasikan peran santri, peran pesantren yang perannya cukup besar ya untuk bangsa kita Indonesia. Bahkan termasuk Presiden pertama ya, Presiden Soekarno itu ketika merumuskan Pancasila itu yang 5 Pancasila itu 5 ya, itu atas restu atau masukan dari pesantren, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Masbullah ketika merumuskan Pancasila. Jadi tidak sembarangan. Jadi Pancasila itu ya lahir dari, walaupun yang mencetuskan Presiden Soekarno, tetapi lahir dari pemikiran pesantren, yaitu para kiai ketika itu. Salah satunya Mbah Hasyim Asy'ari yang menempatkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang bisa dinaungi oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Bukan pakai Allah yang Maha Esa, ya jelas Allah Maha Esa, tapi pakainya kata-kata yang umum, ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama bisa menerima, Islam, Kristen dan lain sebagainya. Dan ini bisa berkesinambungan pada sila-sila berikutnya, sila kedua, ketiga dan lain sebagainya. Salah satunya tentang humanisme ya, kemanusiaan, akan selalu bersikap adil dan beradab, selalu bersikap tenggang rasa sosial dengan orang lain. Itu kan tercantum dalam Pancasila itu, dan itu lahir dari pemikiran pesantren, yaitu salah satunya para kiai tadi. Nah, di era milenial, ini masa dulu ya tadi ya, masa penjajahan. Masa milenial sekarang, yang peran santri ya harus bisa bisa mengikuti zaman ya, mengikuti masa atau zamannya. Karena sekarang sudah zaman modern ya, dakwahnya jihadnya bukan seperti zaman dulu yang ikut perang. Kita Indonesia sekarang sudah negara merdeka ya, sudah aman. Jadi peran santri sekarang ya milenial ya harus dengan dakwah yang milenial juga, lewat lewat YouTube, jadi menebarkan kebaikan lewat media sosial. Itu menebarkan kebaikan lewat media sosial. Salah satunya ya tidak menebarkan berita yang hoax, yang sara, tapi menebarkan kebaikan. Perubahan ini saya kira juga merupakan respon terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, di mana lulusan pesantren yang pada waktu yang sudah lampau memiliki kemampuan keilmuan yang sangat luar biasa, tetapi secara legal formal, misalnya kemampuan keilmuannya tidak, atau bahkan tidak dilegalisasi sebagai sebagai hal yang sifatnya formal. Misalnya ijazah pesantren selama sekian puluh tahun belum diakui oleh negara. Undang-undang pesantren, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, salah satunya bertujuan untuk merekognisi, mengafirmasi dan memfasilitasi keberadaan pesantren. Dari sinilah kemudian negara hadir untuk mengakui keilmuan pesantren, mengakui proses pembelajaran pesantren dalam bentuk rekognisi formal, mengakui ijazah pesantren sebagai ijazah formal, sebagai ijazah
resmiyah, ijazah yang resmi yang bisa dipakai oleh yang bersangkutan di dalam berkontribusi dan sekaligus berpartisipasi dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang budaya, ruang-ruang sosial, dan ruang-ruang politik. Sehingga kita lihat sekarang ini banyak alumni-alumni pesantren yang bisa melanjutkan ke pasca sarjana, menjadi doktor, bahkan tidak sedikit profesor yang notabene adalah alumni-alumni pesantren. Bahkan dengan undang-undang pesantren yang terbaru ini, alhamdulillah pesantren-pesantren ini mendapat rekognisi, di antaranya lembaga pendidikan Satuan Mu'adalah. Satuan Mu'adalah kemudian diakui sebagai lembaga pendidikan formal oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga pendidikan diniyah formal dari tingkat ulia, wusta, dan seterusnya. Kemudian juga ada pendidikan tinggi pesantren namanya Ma'had Ali, baik itu marhalah ula S1, ada marhalah tsaniyah, kemudian ada marhalah tsalitsah atau doktor. Ini semuanya sekarang sudah berkembang dan ada sekitar 78 Ma'had Ali yang berdiri di Indonesia, yang semenjak dulu sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, tetapi negara baru hadir, negara baru memberikan rekognisi terhadap alumni, terhadap ijazahnya pesantren. Demikian juga dengan pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikan muadalah yang alhamdulillah sudah terangkum di dalam undang-undang pesantren. Selain itu, salah satu perubahannya diantaranya adalah kehadiran negara di dalam memberikan layanan terhadap pesantren, yakni memberikan layanan-layanan beasiswa dan sekaligus juga layanan-layanan pendidikan lanjut dari mulai S1, S2, dan S3. Ini saya kira beberapa perkembangan maju yang dilakukan oleh pesantren. Selain juga pesantren oleh pemerintah diberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dengan terbentuknya Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia yang sudah terbentuk sekitar 1 tahun yang lalu, dan itu semuanya dalam rangka untuk menjamin standar pelayanan pendidikan di pesantren di semua level, di semua jenjang, utamanya pendidikan formal pesantren. Ada PDF, ada Mu'adalah, dan Ma'had Ali. Demikian juga dengan layanan pendidikan non formal lainnya seperti pondok-pondok pesantren tahfidz, kemudian pondok-pondok pesantren yang memiliki layanan pendidikan formal seperti SMP, Sanawiyah, SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah. Pesantren saat ini ya menurut saya baik-baik saja, walaupun ya memang ada beberapa ya, namanya pesantren kan sekarang harus resmi ya, harus lewat naungan Kemenak, harus ada ijobnya, izin operasionalnya, harus ada manajemennya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Nah kadang sekarang itu muncul asal punya modal ya, punya uang, bisa bangun pondok, kadang ilegal ya, mohon maaf, itu kan ada yang atau inklusif ya dalam sistem pengajarannya, jadi tertutup, tidak terbuka. Harusnya kan mengikuti kurikulum pesantren, kayak tadi ada dunia ulia, wusta, dan lain sebagainya, itu kan sudah ada kitab rujukannya. Nah kadang di pesantren memang sekarang pesantren itu kadang ya, tapi secara umum masih diminati oleh masyarakat, karena di samping mengetahui ilmu-ilmu agama ataupun yang umum, sekarang ada program PDF, ada dan lain sebagainya ya, itu dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Memang pesantren ada ya yang ya dicitrakan buruk ya, karena ada beberapa ya yang kemarin kasus di Bandung, di Semarang ya, yang memang bisa merendahkan martabat pesantren, karena yaitu pengasuhnya sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bahkan melanggar undang-undang negara ya, pelecehan seksual dan lain sebagainya, perundungan yang kadang di pesantren itu
ada. Tapi secara umum pandangan saya pesantren merupakan lembaga yang di samping tertua juga senantiasa mengambil pembelajaran, pengajaran yang dipertahankan sampai sekarang. Jadi ada istilah kan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan sistem lama yang baik dari ajaran Nabi, para salafus saleh yang baik dipertahankan, dan wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru asalkan itu juga baik. Jadi pesantren tidak dengan adanya perkembangan zaman, era modernisasi tidak anti dengan itu. Makanya pesantren sekarang kan berbenah, pesantren yang salaf murni sekarang sudah ada yang tadi ada muadalah, ada PDF dan lain sebagainya, karena memang eranya sekarang seperti itu. Walaupun sekolahnya sambil sarungan, sambil nggak pakai sepatu, tapi ijazahnya bisa diakui ya kalau PDF atau muadalah. Saya kira dengan Hari Santri di tahun 2023 ini semakin memantapkan positioning pesantren, sekaligus juga ada semangat baru karena negara, pemerintah dalam hal ini juga berencana, sebagaimana informasi yang berkembang, pemerintah akan segera membangun dan akan segera membuat namanya Direktur Jenderal Pesantren. Direktorat Jenderal Pesantren dimaksudkan untuk mengurus lebih dari 45.000 pesantren di Indonesia yang nanti akan diurus melalui Dirjen Pesantren. Semoga perkembangan ini akan menjadi kabar baik bagi para pengasuh pesantren, bagi para pendiri pesantren, bagi para santri, para mahasantri dan semuanya, sehingga ke depan saya kira pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang bukan hanya alternatif, tapi menjadi lembaga pendidikan yang dipilih, menjadi lembaga pendidikan yang cukup maju pada masa yang akan datang. Karena pesantren diakui ataupun tidak memiliki komitmen yang sangat kuat di dalam rangka mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus memiliki kepekaan dan kepedulian yang sangat tinggi dalam rangka pengembangan ta'lim wa ta'alum, sekaligus dalam rangka pemberdayaan pada masyarakat. Dan itu di samping sebagai tafakuh fiddin, lembaga yang mengkaji tentang ilmu-ilmu keagamaan, pesantren itu hendaknya harus menjadi mabadi khairu ummah, harus menjadi peletak dasar nilai-nilai kebaikan untuk umat, penggerak masyarakat atau agent of social change. Itu pesantren harus berfungsi itu. Ini harus dipahami dulu bahwa tidak bisa mendikotomikan ilmu. Selama ini kita mungkin terjebak ini ilmu agama, ini ilmu umum, yang pada dasarnya semua ilmu itu kan satu. Ilmu matematika dulu sering tidak disebut sebagai keilmuan Islam. Maklum karena kita dulu terlalu lama dijajah, sehingga tidak mengakuinya itu bukan berarti itu bukan sebuah ilmu, karena itu diajarkan oleh orang penjajah, maka sedemikian fanatiknya sehingga tidak mengklasifikasikan sebagai sebuah ilmu agama, padahal ilmu agama Islam juga itu. Nah, pesantren sudah sewajarnya sekarang ini membuka dalam hal pengetahuan. Dalam hemat saya, pesantren harus mengkaji ya matematika, ya pengetahuan alam, ya pengetahuan sosial. Itu harus dikaji. Boleh jadi tidak harus membuka sebuah sekolahan, tetapi bagaimana pesantren ini mampu meluluskan para alumni yang tafakuh fiddin, tetapi juga mampu sebagai mabadi khairu ummah. Ini ke depan pesantren harus semacam itu. Karena pesantren menjadi sangat strategis sekali peranannya untuk menopang nasionalisme. Jelas kita tidak usah bicara nasionalisme di pesantren, karena nasionalis itu bagian dari ajaran. Karena pemahaman terhadap keislaman, maka menjadi seseorang yang cinta kepada tanah air. Tidak dikaji lagi. Kita tidak usah saat ini pesantren membedakan nasionalis religius. Terlalu lama. Karena religius itulah kita menjadi orang yang nasionalis. Itu.
Sudah tidak ranahnya lagi bicara nasional religius, sudah masanya pengembangan apa itu yang namanya nasionalisme, apa itu yang namanya religius, itu untuk mengisi bangsa ini, bukan kembali dari dulu gitu. Itu kan kayak isu-isu yang dikembangkan 5 tahun sekali, seolah-olah yang nasionalis tidak religius, yang religius tidak nasionalis, kemudian digabungkan. Bukan seperti itu kan menggampangkan, menteorikan. Sudah masanya saat ini kita mengisi bangsa ini dengan nilai-nilai luhur, mengembangkan nilai-nilai nasionalisme, mengembangkan nilai-nilai agama ini dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang terpenting, dan itu adalah tugas pesantren, utamanya para santri dan kiai sebagai stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia memiliki aset besar dalam pengembangan kepribadian, antara lain adanya perhatian besar kiai terhadap santri, rasa hormat dan tawaduk santri terhadap kiai, hidup sederhana, hemat dan mandiri, kesetiakawanan, saling menolong, disiplin, serta tahan uji. Dalam kehidupan pesantren terlihat murni individualisme dan egoisme, apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan pengangguran. Pesantren tidak akan khawatir dengan pekerjaan, sebab pesantren memang tidak menjanjikan kerja. Tujuan pendidikan pesantren yang asasi adalah untuk mencetak manusia berilmu dan bertakwa. Dua entitas ilmu dan takwa tersebut harus dimiliki oleh seorang santri. Berilmu saja tanpa disertai takwa maka akan menjadi riskan, begitupun sebaliknya. Maka lulusan pesantren pada umumnya tidak kenal menganggur, karena modal soft skill-nya mereka bisa bekerja di hampir semua sektor. Dan ketika telah begitu banyak fakta yang diproduksi sejarah, maka berbagai bentuk pengandaian tinggallah sebuah pengandaian. Tapi dengan pengandaian seperti ini, kita akan merenung sejenak betapa pentingnya perubahan atau modernisasi itu. Dengan metode klasikal atau sistem madrasah, pesantren modern telah membuka keran tradisi dan mengalirkan anak santri ke atas, terlepas dari kenangan masa lampau yang kumuh dan jumut.